Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yan Surono dalam materi pengenalan suhu dan termometer untuk kelas 11 SMA. Baiklah, teman-teman semua. Saya akan menjelaskan tentang konsep suhu. Konsep suhu berasal dari kepekaan indera kita dalam membedakan rasa dingin, hangat, atau panasnya suatu zat. Menurut konsep energi, suhu adalah ukuran energi kinetik internal molekuler rata-rata. Kemampuan indera manusia yang terbatas tidak mampu menetapkan tinggi rendahnya suhu secara pasti. Cuman bicaranya hangat, panas, dingin, biasa aja. Karena itu, pengukuran suhu yang benar digunakan alat yang disebut dengan termometer. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat fisik pada suatu zat. Perubahan itu bisa terjadi dalam bentuk perubahan volume atau memuai, perubahan wujud, hambatan, beda potensial, tekanan, dan radiasi pancaran. Karakteristik pengaruh suhu terhadap sifat fisik ini dimanfaatkan orang untuk membuat alat pengukur suhu, yaitu termometer yang banyak kita kenal. Baiklah, di termometer yang sering digunakan di laboratorium umumnya jenis air raksa. Jenis artinya termometer yang menggunakan air raksa ini relatif lebih baik karena air raksa memiliki sifat pemuaian yang teratur, titik beku rendah, titik didihnya tinggi, kalor jenisnya kecil, penampakan jelas, dan air raksa tidak membasahi dinding pipa termometer. Itu sebagai keunggulan yang menggunakan raksa. Ini ada beberapa contoh yang sering dipakai atau seperti yang atas kanan itu biasanya dipakai di lab untuk anak-anak ngecek suhu es hingga sampai membeku ataupun ketika dipanaskan esnya itu sampai mendidih. Kemudian yang ini yang atas kiri itu biasanya dipakai untuk di kesehatan klinik biasanya untuk mengukur suhu badan manusia. Yang biasanya suhu ini dipakai ya antara ring yang rendah antara 30 derajat Celcius hingga sampai 50 derajat Celcius. Kan nggak mungkin kita untuk mengukur suhu badan kok menggunakan sampai ke 0 hingga sampai 100 tuh kan. Karena tuh manusia kan paling nggak ada yang di bawah 30 maupun yang di atasnya 50. Kemudian yang kiri bawah itu dipakai untuk mengukur suhu yang tinggi hingga sampai dari 150 Fahrenheit hingga sampai ke 600 Fahrenheit. Kemudian yang kanan bawah ini biasanya dipakai untuk mengukur suhu tinggi karena dia menggunakan termogan. Ada yang dipakai untuk manusia, ada yang dipakai untuk benda yang menggunakan sifat gelombang elektromagnetik. Baiklah, di termometer Celcius memakai acuan dua titik tetap, yaitu titik tetap bawah yang disebut dengan TB. Untuk titik lebur ini dipakai yaitu saat titik lebur es pada saat skala 0 atau titik tetap atas atau kita sebut dengan TA untuk titik didih air pada skala 100 dan pada tekanan udara 1 atmosfer. Tipe skala termometer dibuat sesuai dengan keperluan. Sehingga kalau misalkan ada perbandingan skala Celcius dengan Fahrenheit dari titik atasnya Celcius 100 derajat Celcius sedangkan Fahrenheit adalah 212 Fahrenheit. Nah, kesetaraan ini konversi skala termometer antara termometer Fahrenheit dengan termometer Celcius. Berarti kan kesetaraannya di antara Fahrenheit dikurangi 32 dengan Celcius sama dengan perbandingannya adalah 9:5. Atau biasanya kalau dirumuskan titik tetap atau termometer Celcius dikurangi titik tetap bawah atau TB dibagi dengan titik atasnya dikurangi TB-nya bawahnya sama dengan Fahrenheit dikurangi titik bawahnya dibagi dengan TA min TB sehingga dirumuskan dengan T min 0 per 100 min 0 itu punyanya Celcius sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 minus dibagi 212 dikurangi 32.
Oke, beberapa macam termometer. Termometer zat cair, yaitu volume zat cair biasanya yang dipakai adalah air raksa atau alkohol, akan berubah, mengalami pemuaian jika suhunya berubah. Contohnya ini ada termometer laboratorium seperti tadi yang menggunakan alkohol warna merah, ruang, klinis, dan maksimum minimum. Termometer gas, ini termometer gas, besar tekanan dalam tabung gas bervolume konstan akan berubah jika suhu gas tersebut berubah. Dan perubahan itu sebanding dengan perbedaan tinggi permukaan zat cair air raksa ini di antara dua pipa tabung itu tadi. Sehingga ada ketinggiannya berupa H, nah itu yang mengalami pengukurannya. Kemudian ada termometer platina dan termistor. Besar nilai hambatan akan berubah jika suhu berubah. Dan perubahan hambatan ini dikonversi menjadi perubahan suhu. Nilai hambatan platina dan termistor ini saling berlawanan jika suhunya berubah. Kemudian ada termometer termokopel. Perbedaan potensial akan timbul antara dua jenis logam yang disambungkan ujungnya dan besar beda potensial ini sebanding dengan suhu pada titik sambungan tersebut. Kelengkungan bimetal, lapisan dua logam yang beda ini, bentuk spiral akan berubah jika suhunya berubah. Besar perubahan kelengkuan ini dikonversi menjadi penunjukan suhu tersebut. Nah ini, jadi ada ini. Kemudian termometer optik atau pirometer. Warna spektrum cahaya yang dipancarkan benda pijar berkaitan dengan tinggi rendahnya suhu benda itu sesuai dengan persamaannya. Alat ini dilengkapi dengan filamen pijar yang warna radiasi pancarannya dapat disesuaikan dengan cahaya benda yang diukur suhunya. Ini contoh degradasi warna yang menunjukkan arah derajat suhunya dalam bentuk Kelvin. Itu ada merah hingga sampai merah orange sehingga sampai ke warna biru. Kemudian ini sebagai latihan soal untuk anak-anak semuanya, jelaskan mengapa air raksa yang dipilih sebagai cairan termometer dan apa kendalanya jika cairan tersebut digantikan oleh air murni. Kemudian yang kedua, pada suhu berapa termometer Celcius dan termometer Fahrenheit menunjukkan nilai skala suhu yang sama. Dan yang terakhir, bagaimana dengan suhu suatu zat yang mengalami suatu proses di mana energi dalam zat itu antara awal dan akhir proses adalah sama. Sebutkan contohnya. Demikian untuk suhu dan termometer. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.